Tolong Cak Widwa, tolong. Astagfirullahaladzim. Kita akan langsung menyerahkan jenazah karena ada keluarga korban yang akan diantar. Ini dikawal oleh personil dari Polresta Bogor Kota. Nanti dari petugas polisian kami akan mengawal sampai ke rumah korban. Kesimpulannya saat ini kami masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Yang pasti di lokasi kejadian kami tidak menemukan jejak bekas rem. Berita duka lagi-lagi harus datang menerpa tanah air. Ya, pada tanggal 4 Februari 2025 silam telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 6 mobil di gerbang tol Ciawi arah Jakarta, tepatnya di kilometer 41 Katulampa, Bogor Timur. Di mana sebuah truk pengangkut air galon menabrak barisan mobil yang tengah antre di pintu tol. Tentunya peristiwa nahas itu menuai reaksi dari warganet yang ikut dibuat meringis menyaksikan gerbang tol yang megah menjulang tinggi porak-poranda dalam seketika. Begitu pula dengan rekaman petugas jasa marga yang kini viral di dunia maya. Pasalnya dalam video tersebut terdengar jelas ia memohon pertolongan. Tolong Cak Widwa, tolong. Astagfirullahaladzim. Jaga rawi sekarang. Oh. Ini kebakaran nih. Sampai copot ya. Oh, ini untuk kalau jaga rawi. Kita selamatkan ya. Wah, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya lagi kerja, saya karyawan. Lagi kerja, tiba-tiba ada suara kenceng banget. Tahu-tahu udah rusak aja, bang. Iya, dia mobil gede masuk ke GTO kan. Kayak nggak tahu remblong, nggak tahu apa. Saya, Bu Zainal juga turut berduka ya, artinya atas kejadian dan kecelakaan musibah yang terjadi di tol Pintu Ciawi ya. Yang saya dengar juga kan ada 7 atau 10 orang ya yang terluka, artinya dikarenakan kecelakaan truk remblong atau apa gitu ya. Saya pribadi sangat turut berduka dan semoga keluarga korban juga diberikan ketabahan dan kesabaran juga keikhlasan. Kecelakaan atau musibah itu kan bisa terjadi dengan siapa aja, nggak pilih-pilih orang gitu ya. Artinya bisa saja terjadi juga sama saya. Makanya dengan kejadian ini mungkin saya jadi lebih belajar kayak tadinya males connect mobil pakai safety belt. Emang itu ganggu banget ya jujurnya gitu. Jadi lebih perhatikan itu. Terus kedua, saya udah perhatiin juga kalau driver udah mulai ngantuk atau capek mungkin saya stop dulu. Dan mobil memang sering di servis atau apa gitu. Jadi buat kita semua lah, bukan saya aja atau bukan buat korbannya saat ini kena musibah, tapi untuk semua mungkin lebih berhati-hati aja sih. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 memang begitu menyayat hati. Untuk kesekian kalinya, kecelakaan transportasi harus terjadi dan menelan korban jiwa. Menanggapi itu semua, pihak kepolisian Jawa Barat pun langsung bertindak cepat. Seluruh korban yang terlibat kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Bogor. Berdasarkan informasi, insiden ini telah merenggut 8 nyawa, sedangkan 11 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan pada rilis yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2025 kemarin, Polda Jawa Barat menjelaskan bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi 6 korban. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap dari Polda Jawa Barat terkait proses identifikasi raga para korban? Tentunya kami bersama-sama akan menyampaikan update
penanganan korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa, dan empati yang mendalam terhadap keluarga korban kecelakaan pada tanggal 4 Februari 2025. Kami tim DPI Polda Jabar pada hari ini tanggal 5 Februari 2025 di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DPI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke Lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. Karena hanya ingin mengupdate korban hidup yang saat ini sedang dirawat di RSUD Ciawi. Dari 11 korban, 6 sudah kami pulangkan dan 5 orang sekarang yang dirawat di RSUD Ciawi. 2 orang dirawat di ruangan anggrek atas nama Bapak Tuan Wahyudin dan anak Ryuji Aditama, dan 3 orang saat ini dirawat di ruangan Bougainville atas nama Bapak Sukanta, Bapak Dani Nur Syamsu, dan Bapak Bendi Wijaya. Kelimanya dalam kondisi stabil, 3 orang dengan diagnosis cedera kepala sedang dan 2 orang dengan cedera kepala ringan. Sementara itu, peristiwa nahas yang terjadi pada 4 Februari 2025 kemarin tentunya menjadi pukulan yang begitu berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan mendalam atas kepulangan orang yang begitu dicintai nampak masih segar dirasakan pihak keluarga. Duka nestapa itu pula yang terlukis jelas di wajah mereka ketika menjemput para korban untuk terakhir kalinya. Iya, di hari yang sama dengan rilis Polda Jawa Barat, beberapa keluarga korban terlihat hadir di RSUD Ciawi Bogor demi menjemput dan mengucap kata selamat tinggal kepada para korban. Lantas, seperti apa jalannya proses pengembalian raga korban pada keluarga? Serta bagaimanakah pula ungkapan kesedihan keluarga para korban? Jadi informasinya gini Pak, pertama itu emang ada komunikasi sebelumnya bahwa almarhum itu mau ke rumah juga, mau nganter, ada sedikit antaran lah dari kampung gitu ya, mau bawa gula sama bawa sayur mayur gitu dari kampung. Iya, dari arah Sukabumi menuju ke Jakarta. Iya, jadi dia udah mau masuk exit tol Ciawi. Kejadiannya di situ nggak ada telepon. Biasanya kan konfirmasi nih udah sampai Citerep, kita kan domisili di Citerep. Biasanya suka ada telepon nih, sebentar lagi sampai Citerep gitu. Ini nggak ada informasi. Nah, mungkin kita berpikiran dia mau ke arah Jakarta dulu, nanti balik lagi ke Sukabumi baru mampir ke Citerep gitu. Ternyata ya dapat kabar duka
bahwa dapat musibah di area Ciawi. Ya ngedengerin kabar aja tadi ya, dari kampung malah aku dengar kabarnya. Ya di HP kan banyak beritanya ya. Tadi juga pas saya kan pagi nganterin cucu sekolah TK di Ariat. Pas ngedenger sih ya kirain kan bukan saudara ya termasuk di situ ya. Cuma kalau pikiran udah ini mah ada sedikit ya. Maksudnya was-was gitu ya. Anaknya 4 semuanya ya. Nah, yang satu misah istri ya, 2 kali dah nikahnya, yang ini istri pertama, yang ini 3 yang sekarang cuma lagi biaya sekolah lah, SMA, SMP, SD, 3 yang di kampung gitu ninggalin istri anaknya. Tadi sih dari pihak rumah sakit konfirmasi ke keluarga kita bahwa jenazah sedang dimandikan. Keluarga 01. Keluarga 01. Keluarga. Enggak sih, Dan. Keluarga 01 ya. Iya, kita. Lagi kamera tuh. Kita akan langsung menyerahkan jenazah karena ada keluarga korban yang akan diantar. Ini dikawal oleh personil dari Polresta Bogor Kota. Nanti dari petugas polisian kami akan mengawal sampai ke rumah korban. Di lain sisi, dalam rilis yang diselenggarakan kemarin, Dirlantas Polda Jabar, yakni Kombes Pol Ruminio, turut memberikan pula perkembangan terbaru terkait penyelidikan penyebab kecelakaan. Menurutnya, pihak kepolisian Jawa Barat sudah melakukan olah TKP guna menelisik lebih dalam akar penyebab kejadian nahas itu. Sayangnya, hingga sampai saat ini pihak kepolisian belum dapat memberikan kesimpulan yang pasti terkait penyebab kecelakaan, serta jawaban dari dugaan-dugaan terkait remblong. Namun menariknya, dalam kesempatan itu pula, Dirlantas Polda Jabar juga menjelaskan bahwa di tempat kejadian perkara tidak terdapat sama sekali jejak bekas rem. Terkait dengan penyebab utama daripada kecelakaan lalu lintas yang terjadi tadi malam di Tol 2 Ciawi. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bersama, kita sudah melaksanakan kegiatan olah TKP, baik mulai dari tadi malam, kemudian dilanjutkan lagi mulai tadi pagi sampai dengan siang, olah TKP yang menggunakan TAA. Kemudian kita sudah melaksanakan identifikasi kepada data identifikasi daripada kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan. Untuk itu, kesimpulannya saat ini kami masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Yang pasti di lokasi kejadian kami tidak menemukan jejak bekas rem, kegagalan fungsi rem. Itu kami perlu pendalaman lagi, pengecekan kepada kendaraan truk Hino tersebut. Jadi kita harus melakukan pengecekan menggunakan tenaga ahli terhadap fungsi remnya. Apakah sebelum, sesaat, dan saat terjadinya benturan, apakah fungsi remnya berfungsi atau tidak. Nah, ini masih kita dalami kembali. Karena yang pasti dan jelas di TKP kita tidak menemukan jejak pengereman. Ya kalau perlu tuh pihak Jasa Marga juga sebelum ada truk-truk yang dicurigai kelebihan muatan atau kelaikan kendaraan yang nggak beres. Saya pikir dari pihak Jasa Marga kan sering kita lihat tuh bagaimana
mereka suka kontrol jalan tol gitu ya. Ya bisa aja diberikan wewenang bahwa kendaraan yang melebihi muatan bisa dicegah gitu untuk masuk jalan tol. Bagaimana pengawasannya ya yang harus diperhatikan. Ini sering terjadi pengawasannya lemah. Nah ini pihak-pihak terkait nih. Saya pikir tugasnya harus benar-benar. Jangan ada sesuatu pengecekan berkalanya kemudian dilupakan, kemudian pihak perusahaan juga ini bertanggung jawab lah bagaimana kelaikan angkutannya gitu loh. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas kejadian di Tol Ciawi. Ada 8 korban jiwa dan beberapa luka berat. Ya ini pelajaran buat kita semua, semoga ke depan pengendara umum, lalu infrastrukturnya sama-sama saling berbenah. Dan juga pengemudi yang membawa angkutan bisa dibilang berat atau sangat berat, perlu diedukasi lagi. Itulah biar sama-sama selamat di perjalanan, karena bagaimanapun juga ketika kita mengemudikan kendaraan bermotor khususnya roda 4 di jalan tol, pikirkan juga keselamatan orang lain selain diri kita sendiri. Terlepas dari itu semua, kami segenap tim redaksi cumi-cumi.com mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menjalani masa yang sulit ini. Tak lupa kami berdoa agar para korban diberikan tempat paling indah di pangkuan Sang Maha Pencipta. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.